Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Yunus, peserta orientasi P3K dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, Angkatan 5. Dalam kesempatan ini, kita akan menyampaikan rencana aksi perubahan dengan tema optimalisasi pelayanan pajak daerah pada sektor PBB, P2 dan BPHTB melalui aplikasi SIM PBB dan BPHTB. Tema ini kita angkat dari beberapa isu strategis yang menarik di masyarakat, diantaranya masalah PBB P2 dan BPHTB. Seperti adanya masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran, pembaruan data pajak dan subjek pajak. Pada saat saya menyampaikan presentasi, saya berharap agar saudara pasang mata dan pasang telinga. Kita awali presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Latar belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan sehingga ASN berakhlak. Berakhlak yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak dan kewajiban dan tugas ASN di Indonesia. Maksud dan tujuan orientasi ini bertujuan menginternalisasi nilai dasar ASN berakhlak serta membekali P3K dengan pemahaman mendalam tentang kebijakan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Inti program adalah penyusunan rencana aksi perubahan melalui Project Based Learning atau PJBL, di mana peserta merumuskan solusi inovatif untuk unit kerjanya, mampu menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar core values ASN berakhlak, pemahaman tugas dan tanggung jawab, pengenalan lingkungan kerja, pengembangan keterampilan, integrasi sosial, peningkatan kinerja. Orientasi ini bertujuan beradaptasi dalam pelayanan publik. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan mulai pada tanggal 25 Mei sampai dengan 30 Juni 2026 yang bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Adapun misi tersebut antara lain bersih yang menunjuk pada pengertian bahwa pemerintahan yang bersih, masyarakat yang menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Inovatif mengartikan bahwa menciptakan ekosistem pemerintahan dan masyarakat inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Maju berarti mewujudkan masyarakat induk modern yang tidak meninggalkan jati diri dan kearifan lokal. Agamis artinya memiliki keimanan, taat beribadah dan menjunjung nilai-nilai spiritual dan aktivitas sehari-hari. Aman artinya pemerintah menghadirkan suasana asri, rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kerawanan bencana alam, dan konflik sosial. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Cirebon, beserta tugas dan fungsi unit organisasi dan umumnya ada dalam struktur organisasi dan tata kerja SOTK adalah sebagai berikut. Setiap organisasi dalam susunan organisasi dan tata kerja SOTK Kabupaten Cirebon memiliki tugas dan fungsi yang spesifik sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Deskripsi tersebut hanya memberikan gambaran umum dan dapat disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan aktual yang berlaku di Kabupaten Cirebon. Berikut adalah bagan struktur organisasi dan tata kerja Bupati Cirebon. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Penerapan nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki peran penting dalam pengelolaan P3K, mulai dari administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, pembinaan disiplin, hingga penilaian kinerja. Penilaian kinerja P3K dilakukan melalui SKP dan perilaku kerja secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar pembinaan pegawai serta pertimbangan perpanjangan kontrak kerja P3K guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan optimalisasi pendapatan daerah. Nilai dan etika Badan Pendapatan Daerah. 1. Renstra, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai 2029. Rencana strategis atau Renstra adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah RPJMD ditetapkan. Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah dan lembaga otonom di daerah mempunyai peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak untuk menggali sumber-sumber pajak daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana baik untuk pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan di daerah. Agar sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dapat digali secara optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan perencanaan yang baik. Dalam rangka itu, maka Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, menyusun rencana strategis atau Renstra sebagai suatu proses penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025 sampai 2029. Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah menetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan daerah jangka menengah, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu, adanya rencana tindakan operasional dalam implementasi kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga tercapai pengelolaan pajak daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja daerah Kabupaten Cirebon adalah 1. Kepala Badan. 2. Sekretariat. Sekretariat membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian dan kelompok jabatan fungsional. 3. Bidang perencanaan dan pengembangan Badan Pendapatan yang membawahi Sub-Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, Sub-Bidang Data dan Informasi, dan kelompok jabatan fungsional. Bidang pengelolaan pajak daerah membawahi Sub-Bidang Penilaian dan Penetapan PBB, P2, dan BPHTB, Sub-Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah lainnya, dan kelompok jabatan fungsional. Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan membawahi sub-bidang penagihan, sub-bidang pemeriksaan, dan kelompok jabatan fungsional. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon juga memiliki unit pelaksana teknis atau UPT pajak daerah terdiri dari UPT Pajak Wilayah Barat, UPT Pajak Wilayah Tengah, UPT Pajak Wilayah Timur,
dan kelompok jabatan fungsional. Berikut adalah bagian struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Tugas pokok dan fungsi P3K. 1. Pelaksana kebijakan publik. Bahwa P3K mempunyai tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan publik. Bahwa P3K mempunyai tugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. P3K mempunyai tugas mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok dan fungsi operator layanan operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon antara lain: 1. Pelayanan, menerima dan memverifikasi berkas, pengecekan kelengkapan dokumen. 2. Operasional sistem informasi, data entry, melalui aplikasi SIM PBB dan operator e-BPHTB. 3. Dukungan teknis penilaian dan penerapan dan penetapan, menyusun data penilaian dan penetapan ZNT, melakukan proses penetapan massal dan pencetakan massal. 4. Penyusunan laporan, mengumpulkan dan menganalisis data untuk membantu penyusunan laporan rutin atau kelembagaan. 5. Pelayanan teknis, membantu pelaksanaan tugas teknis operasional sesuai dengan unit kerja. Rencana hasil kerja P3K. Sebelum adanya rencana hasil kerja, peserta diharapkan melakukan penyusunan rencana aksi perubahan melalui Project Based Learning atau PJBL. Dalam penyusunan rencana aksi perubahan, peserta orientasi harus mengetahui isu strategis di masyarakat. Adapun isu strategis yang berkaitan dengan rencana strategis adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran maupun pembaruan data objek dan subjek pajak. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan publik. Proses manual yang sebelumnya dilakukan secara konvensional seringkali menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan, human error, serta kesulitan dalam pelacakan data dan pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem aplikasi yang mampu mengotomatisasi proses, mempermudah pengelolaan data, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rencana aksi perubahan tersebut dengan tema optimalisasi pelayanan melalui aplikasi SIM PBB dan e-BPHTB pada subbidang penilaian dan penetapan PBB P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Rencana aksi perubahan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah. Adapun permasalahan yang ditemukan adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran maupun pembaruan data wajib pajak. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidaklengkapan dokumen, kesalahan pengisian formulir, serta perlambatan proses pelayanan administrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan berbagai upaya optimalisasi pelayanan seperti memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan pelayanan, menyediakan pendampingan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas komunikasi petugas pelayanan, mempercepat proses verifikasi dokumen, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi. Pelaksanaan kegiatan optimalisasi pelayanan tersebut mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah, yaitu peningkatan kualitas pelayanan, masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan ramah, sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat. Percepatan proses administrasi, pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap prosedur pelayanan akan mengurangi kesalahan administrasi dan mempercepat penyelesaian layanan. Peningkatan kepuasan masyarakat, pelayanan yang informatif dan responsif akan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Peningkatan akurasi data perpajakan, pendaftaran dan pembaruan data yang dilakukan dengan benar akan menghasilkan basis data perpajakan yang valid, lengkap, dan akurat.
Setelah rencana aksi perubahan dilaksanakan melalui kegiatan optimalisasi pelayanan publik, maka tersusunlah rencana hasil kerja P3K. Berikut adalah rencana hasil kerja P3K dalam bentuk matriks. 1. Tersusunnya SOP pelayanan PBB P2 dan BPHTB. Tujuan kinerjanya tersajinya bahan pendukung penyusunan SOP pelayanan BPHTB dengan indikator pencapaian persentase berkas yang diregistrasi sesuai SOP dengan waktu perolehan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. 2. Melakukan penginputan data objek dan subjek pajak ke dalam sistem informasi pajak daerah. Tujuan kinerja tersedianya data perpajakan yang lengkap dan akurat dengan indikator pencapaian jumlah data yang diinput dan diperbarui dengan waktu perolehan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. 3. Mengelola administrasi, validasi, dan verifikasi BPHTB. Tujuan kinerja mendukung kelancaran proses validasi dan verifikasi BPHTB dengan indikator pencapaian jumlah berkas BPHTB yang diproses administrasinya dalam perolehan waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. 4. Menyusun rekapitulasi data pelayanan dan penetapan PBB P2 serta BPHTB. Tersedianya data pendukung evaluasi kinerja, indikator pencapaian, jumlah laporan rekapitulasi yang disusun. Adapun waktu perolehannya bulanan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. Tujuan kerjanya mendukung pencapaian target organisasi dengan indikator pencapaian persentase tugas yang diselesaikan tepat waktu dalam waktu perolehan sesuai penugasan. Berdasarkan matriks rencana hasil kerja, target akhir yang diharapkan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran dan pembaruan data wajib pajak, meningkatnya akurasi dan validitas data wajib pajak daerah Kabupaten Cirebon, meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelayanan perpajakan daerah, terwujudnya pelayanan yang tepat, cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan nilai ASN berakhlak, mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Cirebon melalui pengelolaan data wajib pajak yang lebih baik. Sebagai penutup, kesimpulan dan saran. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya, P3K harus berpedoman pada prinsip good government, core values, ASN berakhlak, serta employees branding, ASN, bangga melayani bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten, P3K dapat mendukung visi pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya masyarakat yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Selain itu, P3K dituntut untuk agar terus meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.